Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di video saya yang kelima. Kali ini kita akan membahas sebuah bakat yang masih masuk di ranah thinking talents. Dan bakat ini dominan menggunakan otak kiri. Jadi di video yang keempat kemarin kita membahas mengenai bakat analytical, yaitu bakat yang mendorong kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Kali ini kita akan membahas bakat intellection. Apa itu bakat intellection? Bagaimana ekspresinya, bagaimana dinamikanya, dan lain sebagainya. Atau apakah Anda adalah salah satu orang yang memiliki ciri-ciri bakat intellection kuat? Kita akan simak video berikut ini ya. Nah, kita akan awali dengan apa itu bakat intellection. Jadi teman-teman, bakat intellection adalah bakat yang mendorong seseorang untuk senang berpikir secara mendalam, mencari esensi dari sebuah informasi, kemudian berpikirnya itu mendalam sekali sampai ke akar-akarnya. Jadi orangnya tuh senang sekali dengan konsep-konsep gitu ya, sebagai hasil dari buah pikir yang sangat mendalam itu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih ekspresi dari bakat intellection itu? Jadi ekspresinya adalah karena mereka suka berpikir. Nah, orang yang suka berpikir itu biasanya senang dengan keheningan. Jadi kadang-kadang mereka tuh suka menyepi, menyendiri begitu ya. Dengan menyepi ini mereka mulai merenungkan segala sesuatu yang menjadi fokus pikiran mereka. Nah, kemudian orang-orang yang menyukai ketenangan ini memang jadi kelihatan sebagai seorang yang penyendiri gitu ya, kurang suka dengan keramaian atau kurang suka dengan bergaul dengan banyak orang gitu, yang membuat mereka mudah terdistraksi. Nah, kemudian apa saja sih kebutuhan orang intellection? Tentu saja mereka memiliki kebutuhan. Yang pertama, jelas ketenangan atau keleluasaan untuk berpikir dengan tenang tanpa terganggu oleh banyaknya orang, banyaknya suara, dan lain sebagainya. Kemudian waktu yang leluasa gitu ya, karena proses dari berpikir mendalam ini tentu saja tidak membutuhkan waktu yang singkat gitu ya. Jadi mereka membutuhkan keleluasaan waktu dan juga situasi yang tenang. Tidak hanya suara, tidak hanya orang, kadang-kadang mereka juga butuh ketenangan pandangan gitu. Nggak suka lihat yang ruwet-ruwet gitu ya. Baik, kemudian apa bedanya orang dengan bakat intellection kuat dibanding dengan orang yang berbakat tidak memiliki bakat intellection gitu, atau intellectionnya rendah. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, orang dengan bakat intellection itu kan memang senang berpikir secara mendalam. Mereka merasa bahwa penting untuk memikirkan sesuatu itu sampai ke esensinya, sampai ke akar-akarnya. Jadi kadang-kadang bicaranya tuh konseptual sekali gitu ya. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak memiliki bakat ini, memang kecenderungan untuk berpikir secara mendalam ini tidak ada gitu. Konsep itu bukan sesuatu yang penting gitu. Yang penting adalah aksinya. Segera aja kalau kita punya pemikiran, kita punya rencana, langsung saja action gitu. Tapi kalau orang intellection, ketika mereka menemukan ide atau mendengarkan sebuah rencana, mereka kan berpikir dulu. Jadi esensinya dari rencana ini atau tindakan seperti ini tuh, atau pemikiran seperti ini tuh apa sih? Nah, bedanya di sana. Kemudian potensi kekuatan apa saja sih yang mungkin dimiliki oleh orang intellection? Jadi yang pertama itu ada interpreter gitu ya. Jika bakat intellection bertemu dengan bakat communication dan juga analytical. Bayangkan seorang yang punya bakat analytical kuat, punya intellection juga, kemudian komunikasinya juga bagus, mereka akan menjadi seorang interpreter yang handal. Kemudian ada juga jurnalis. Nah, ini jika bakat intellection bertemu dengan bakat ideation, strategik, kemudian
communication juga, dan juga komen gitu ya. Nah, yang terakhir ada potensi kekuatan edukator. Jika kemampuan intellection ini atau bakat intellection ini bertemu dengan bakat developer, connectedness, communication, kemudian apalagi kalau ada positivity gitu ya. Jadi hasil dari pikiran mereka, dari konsep-konsep yang mereka temukan, ini digunakan untuk mengedukasi orang lain atau membuat orang lain menjadi maju dan berkembang. Baik, kemudian jika orang-orang intellection ini memiliki kedalaman berpikir yang sangat luar biasa, kira-kira profesi atau peran apa saja sih yang mungkin bisa dijalankan oleh seorang berbakat intellection kuat? Nah, tentu saja para filsuf ya, yang senang dengan filosofi, memikirkan hal-hal seperti ini, wah cocok banget nih buat orang intellection. Kemudian mereka juga bisa memilih profesi sebagai seorang psikolog atau sastrawan, atau mungkin untuk meneliti sesuatu, bekerja sebagai seorang peneliti. Nah, ini adalah beberapa peran yang cocok mereka kerjakan gitu ya. Kemudian, nah uniknya meskipun sama-sama menggunakan kerja otak kiri gitu ya, jika dibandingkan dengan bakat analytical yang sudah kita bahas di video sebelum ini, apa sih sebenarnya perbedaan dari bakat analytical dan intellection ini? Ataupun jika ada persamaan, di bagian mana gitu. Nah, persamaannya jelas karena sama-sama bekerja di wilayah otak kiri gitu, mereka sama-sama senang berpikir secara mendalam. Kebutuhan berpikir mendalam, waktu yang leluasa untuk mencerna dari segala sesuatu yang mereka dapatkan, informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan. Bedanya, orang analytical itu mereka berpikir, karena ini sama-sama bakat mikir gitu ya. Orang analytical itu berpikir untuk menemukan alur atau alur logikanya dari sesuatu gitu, menganalisa ini tuh kira-kira alurnya seperti apa, struktur berpikirnya seperti apa. Namun orang intellection itu berpikir untuk menemukan substansinya atau akarnya gitu ya. Hasilnya jadi konsep-konsep itu. Baik. Kemudian kalau orang analytical kemarin itu kan cirinya itu salah satunya adalah dengan senang bertanya kan. Nah, kalau orang intellection ini malah kecenderungannya adalah mereka lebih senang berdiskusi daripada mempertanyakan gitu. Orang analytical bertanya untuk mendapatkan data yang valid, mempertanyakan supaya mereka itu mengikis keraguan dari fakta-fakta yang mereka dapatkan. Tapi untuk orang intellection sendiri, mereka lebih senang berdiskusi. Komunikasi dua arah seimbang begitu ya. Untuk menemukan substansi, setelah berdiskusi mereka akan mulai berpikir, melakukan dialog-dialog dengan diri, berpikir secara mendalam untuk menemukan substansinya. Kira-kira seperti itu bakat intellection. Nah, kira-kira apakah Anda termasuk salah satu orang dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi? Suka menyendiri, menyepi, menyukai ketenangan, tempat sepi, khusus untuk berpikir secara mendalam, hingga ke akar, hingga ke substansinya, hingga ke esensinya. Hingga kadang-kadang orang intellection itu sering disalahpahami kalau mereka adalah seorang penyendiri. Kemudian mendapatkan label sulit bergaul. Sebenarnya bukan sulit bergaul ya, tapi orang intellection ini memang buah pikirannya itu karena hasil berpikir mendalam, apa yang dilontarkan itu menjadi sangat susah dimengerti untuk orang yang tidak mempunyai bakat intellection sendiri gitu. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan, kemudian istilah ataupun sudut pandang yang mereka miliki itu jarang bisa diterima oleh khalayak umum. Mereka dianggap mungkin kalau ngomong suka ketinggian, kejauhan gitu, ataupun kadang malah dianggap sering sekali memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan atau dirisaukan. Tapi sebenarnya itu adalah kekuatan orang intellection yang tidak dimiliki oleh bakat lain.
Jadi, jika Anda memang pemilik bakat intellection, berbahagialah karena itu adalah salah satu anugerah kepada Anda. Selamat, Anda adalah orang intellection dan selamat bermanfaat untuk sesama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan bakat berikutnya. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti media sosial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.